Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang terkasih, pada hari Minggu pekan yang ke-31 ini, saya ingin kembali membagikan renungan dan refleksi saya mengenai bacaan Injil hari ini. Bacaan yang barusan kita dengar, terutama dalam Injil Markus, mengungkapkan inti ajaran iman kita. Ketika Yesus ditanya seorang dari ahli Taurat, manakah hukum yang paling utama? Yesus menjawab dengan tegas, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap budimu. Itulah hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu ialah kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih kepada Allah selalu terwujud akan kasih kepada sesama. Banyak di antara kita yang merasa bahwa ketika kita dekat dan intim dalam relasi bersama Allah, kita melupakan bahwa relasi kita kepada sesama. Hal ini mau menunjukkan bahwa Yesus dengan jelas mengkritik para ahli Taurat, dan itu mungkin juga kita. Karena mereka mencintai Allah tetapi tidak mencintai saudara atau sesama yang ada di sekitarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka merasa begitu dekat dan mencintai Allah. Mereka rajin berdoa, beribadah, bahkan mereka mengikuti ritual keagamaan dengan taat dan tanpa celah. Akan tetapi dalam kehidupan sosialnya, mereka cenderung cemburu, iri, bahkan merasa sombong dalam kehidupan sosial. Itulah yang membuat mereka tidak mempunyai kasih kepada sesama, dan hal ini pula yang menjadi kritik bagi mereka yang Yesus utarakan kepada mereka. Yesus memang mengatakan bahwa mengasihi Allah dengan sepenuh-penuhnya memanglah hukum yang pertama. Akan tetapi kasih kepada Allah yang dinyatakan oleh Yesus disamakan, yaitu untuk mengasihi sesama. Seperti yang dikatakan Santo Yohanes sendiri, bahwa barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, ia tidak mengasihi Allah yang dilihatnya. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Kiranya ini semakin jelas bahwa kita sebagai orang beriman dalam penghayatan hidup iman kita, kasih kepada sesama menjadi dasar relasi kita kepada Tuhan. Sebab dalam kasih kepada sesama, kasih kepada Allah itu menjadi nyata. Maka pertanyaan yang muncul adalah, siapakah orang lain sesama yang berada di sekitar kita bagi kita saat ini? Apakah sesama hanya kita lihat sebagai alat dalam memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari? Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan adik-adik yang terkasih, dengan demikian manusia baru menjadi dirinya dengan sepenuhnya kalau ia berhadapan dengan pribadi yang lain. Allah tidak pernah dapat ditangkap selain dalam diri Yesus Kristus. Di dalamnya Allah menampakkan diri dalam rupa seorang manusia, dan untuk itulah kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Semoga dalam penghayatan iman ini dan refleksi Injil ini kita semakin meresapi kehidupan iman kita. Amin.